Kisi-kisi indikator nomor 78, yaitu mengenai merancang media pembelajaran pendidikan jasmani berbasis ICT. Contoh soal, platform digital menyajikan banyak pilihan aplikasi bagi guru untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Contoh media pada pembelajaran PJOK terutama yang berhubungan dengan penyajian tujuan dan penguasaan konsep materi, serta dikombinasikan dengan gambar, grafik, tabel yang dapat diamati secara visual dengan tujuan menjadi lebih menarik dan pesan atau materi yang ingin disampaikan guru lebih mudah dimengerti oleh peserta didik adalah A. Poster, B. Sketsa, C. Film, D. Gambar, E. Slide presentation. Jawaban E. Slide presentation. Kata kunci soal yaitu menyajikan tujuan dan penguasaan konsep materi serta dikombinasikan dengan gambar, grafik, tabel yang dapat diamati secara visual dengan tujuan menjadi lebih menarik. Nah, untuk slide presentation ini berupa PowerPoint. Jadi di PowerPoint kita bisa menyajikan bagaimana tujuan dengan sebuah kalimat tujuan dari PJOK tersebut atau materi yang akan dipelajari. Kemudian bisa disampaikan gambarnya atau ditampilkan gambarnya. Kemudian bisa dengan cara menampilkan video sehingga tampilan tersebut menjadi menarik bagi peserta didik. Untuk poster, sketsa, film, dan gambar itu tidak selengkap dari slide presentation. Kisi-kisi indikator nomor 82, yaitu mengenai menganalisis sistem pendidikan e-learning. Contoh soal, tuntutan globalisasi yang terus berkembang ditandai dengan mudahnya akses dan cepatnya perputaran informasi dalam konteks pembelajaran PJOK. Hal tersebut terakumulasi dalam pembelajaran A. E-commerce, B. E-learning by doing, C. Trial by error, D. Cooperation learning, E. E-learning. Jawaban E. E-learning. Kita coba kata kuncinya di sini yaitu konteks pembelajaran PJOK. Coba kita bahas pengertian dari option A sampai E. Kalau untuk e-commerce yaitu transaksi online dalam jual beli. Kalau untuk e-learning by doing yaitu konsep belajar menggunakan serta melakukan pengerjaan secara aktif. Untuk option C, trial by error, yaitu metode pendalaman materi dengan mencoba dan menemukan kesalahan, itu langsung praktek. Yang option D, cooperation learning, yaitu model pembelajaran yang memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Ini langsung praktek ya teman-teman. Kalau untuk option E, e-learning, itu metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara dalam jaringan atau online. Jadi sini sudah jelas ya teman-teman, untuk jawabannya yang paling tepat adalah E. Kisi-kisi indikator nomor 33, menerapkan konsep dan prinsip gerak dasar fundamental lokomotor, non-lokomotor, manipulasi dalam pendidikan jasmani. Contoh soal, guru PJOK mengajak peserta didik untuk melakukan pemanasan dengan formasi berbanjar ke belakang. Selanjutnya, memerintahkan anak dalam posisi berdiri, melakukan gerakan memindahkan bola melewati atas kepala ke tangan teman lain yang ada di belakang dan seterusnya. Dipindahkan ke teman yang di belakangnya lagi secara berulang-ulang. Gerakan itu dilakukan dengan mempertahankan kaki tumpu pada titik berdiri tanpa menggeser kaki tumpunya. Dalam hal ini, guru mengajarkan konsep prinsip gerak fundamental. A. Penggabungan lokomotor dan manipulasi. B. Lokomotor. C. Kombinasi non-lokomotor dan manipulasi.
D. Manipulasi. E. Non-lokomotor. Jawaban C. Kombinasi antara non-lokomotor dan manipulasi. Kata kuncinya di sini yaitu memindahkan bola melewati atas kepala ke tangan teman lain yang ada di belakang dan seterusnya, dipindahkan lagi ke teman yang ada di belakangnya lagi secara berulang-ulang. Gerakan itu dilakukan dengan mempertahankan kaki tumpu pada titik berdiri tanpa menggeser. Jadi di sini itu non-lokomotor, tanpa menggeser atau tanpa berpindah tempat. Sementara untuk manipulasinya yaitu siswa menggunakan alat berupa bola, yaitu memindahkan bola. Jadi gerakannya ada dua, non-lokomotor dan manipulasi. Indikator nomor 33 yaitu merancang pengembangan penilaian berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Contoh soal, Pak Fajar, seorang guru PJOK, memberikan materi pembelajaran dan melakukan penilaian terkait kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan dari peserta didik. Untuk mendapatkan penilaian yang baik, maka Pak Fajar perlu mengembangkan penilaian dengan teknik penilaian. A. Jurnal. B. Proyek. C. Penugasan. D. Observasi. E. Portofolio. Jawaban D. Observasi. Kata kuncinya di sini yaitu terkait kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Salah satu penilaian dari observasi adalah kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Kisi-kisi nomor 89. Pak Andi, dengan materi merancang pengembangan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam pendidikan jasmani. Contoh soal, Pak Andi ketika pembelajaran PJOK berlangsung memberikan tugas secara individu melakukan serangkaian gerak melempar ke sasaran dengan variasi, baik jarak maupun target sasarannya yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Peserta didik dengan jujur melaporkan secara tertulis hasil lemparan dalam setiap sesi tugas gerak yang dilakukan. Tugas dari guru yang diberikan tersebut bertujuan untuk penilaian aspek A. Kejujuran, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, D. Sikap dan keterampilan, E. Sikap sosial. Jawaban D. Sikap dan keterampilan. Kata kuncinya di sini yaitu gerak melempar ke sasaran dengan variasi baik jarak maupun target sasarannya. Nah, ini adalah penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap yaitu peserta didik dengan jujur melaporkan. Nah, itu untuk penilaiannya ya teman-teman. Kisi-kisi nomor 48 menganalisis konsep dasar pendidikan kesehatan khususnya penyakit dan seks bebas, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif terhadap tubuh dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Contoh soal, nafsa sesuai dengan namanya merupakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan ruang lingkupnya. Maka salah satunya bersumber dari tumbuhan lokal yaitu A. Ganja, B. Kokain, C. Psikotropika, D. Sabu, E. Heroin. Jawaban A. Ganja.